wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat, wabil khusus para ummahat kaum muslimah yang dirahmati, semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan membaca kitab Akhta'u al-Mar'ati fil Aqidah. Kesalahan-kesalahan kaum wanita di dalam berakidah. Kenapa yang dimaksudkan kok kaum wanita? Sama laki-laki juga, hanya di poin ini ya, banyak yang dilakukan oleh kaum wanita. Ya. Di antara poin yang sedang kita bahas, tidak tahu saya ke halaman 30 kah? Ibu-ibu halaman berapa, Bu? Hah? Halaman berapa? Pakai mic, Bu, pakai mic. Halaman 42. Oh, 48 G. G. 48. Oh, sudah mau hatam ini. Baik, sekarang at-tasya'um yang keempat ya. Di antara kesalahan kaum wanita dalam berakidah adalah at-tasya'um. Artinya merasa sial. Merasa sial terhadap sesuatu yang dia ketahui, yang dia lihat, yang dia dengar. Termasuk kemarin tuh. Kemarin itu hari Rabu terakhir di bulan Safar. Nah, yang disebut dengan Rebo Wekasan. Itu masuknya tasya'um ini. yakni meyakini adanya sial di hari Rabu terakhir di bulan Safar. Ini akidah jahiliyah. Ya. Bukan berarti orang jahiliyah meyakini Rebo terakhir bulan Safar sial, enggak. Meyakini ada kesialan pada waktu-waktu tertentu, ini akidahnya orang-orang jahiliyah. Sehingga ketika kaum muslimin meyakini adanya sial di hari Rabu terakhir bulan Safar, sehingga melakukanlah amalan-amalan atau ritual-ritual untuk menolak bala yang turun di hari Rabu tersebut. Sampai berapa ribu bala yang turun sehingga ditolak dengan sholat tolak bala atau doa tolak bala. Nah ini tidak boleh. Tidak boleh sholat dalam rangka nolak bala di hari Rabu Wekasan. Ini termasuk. Atau tasya'um ini dengan angka 13. Tidak boleh menganggap sial angka tersebut. Kalau rumah nomor 13 nanti akan celaka. Termasuk yang dialami, diyakini oleh dunia. Seperti hotel, itu tidak ada lantai, kalau kita naik lift hotel, tidak ada hotel itu lantai berapa? 4. Karena dianggap sial. Jadi dari lantai 3 itu langsung lantai 5. Ya. Kecuali hotel di Saudi Arabia. Kecuali di Saudi Arabia, karena orang-orang Saudi memang mengikuti ajaran Islam, tidak boleh meyakini hal tersebut. Kalau di Saudi hotelnya ada lantai 4. Tapi di yang lain-lain maksudnya dianggap nomor 4 itu tidak ada. Termasuk di perumahan-perumahan tertentu, nggak tahu di sini. Di perumahan sini tidak tahu saya, tapi di beberapa perumahan ada. Nah, makanya nomor 13 tidak ada. Ada yang nomor 4 juga tidak ada, ya. Ada enggak sini ya? Ini berarti akidahnya beda ini. Jadi tapi 13 nggak boleh. Jadi kalau ada orang beli rumah terus nomornya 13, lalu dia tidak jadi gara-gara takut terjadi kendala atau bala, maka ini jatuh dia kepada tasya'um, kepada tatayur.
Ya, jadi dianggap orang itu jatuh kepada tatayur atau tasya'um ketika dia tidak jadi melakukan aktivitas, ketika membatalkan aktivitasnya. Ya, misalnya itu tadi, kecuali kalau nggak jadi beli rumah nomor 13 bukan karena takut atau bukan karena alasan takut bosial, tapi karena memang duitnya belum ngumpul, nggak jadi, nggak apa-apa. Jadi tergantung apa? Keyakinan. Berarti tasya'um itu adanya pada keyakinan. Adanya pada keyakinan. Ya. Adanya pada hati keyakinan. Baik. Kita baca sebuah hadis dan nanti ada doanya. Ya. Ada doanya ketika kita mengalami merasakan hal tersebut. Seperti ketika kita mendengar ada burung apa yang di atap rumah, burung gagak atau burung apa, terus ada keyakinan tertentu, maka buang dengan cara kita dua cara. Satu, hati kita tawakal kepada Allah. Yang kedua, lisan kita membaca doa. Allahumma la khaira illa khairuka wa la tayra illa tayruka wa la ilaha ghairuka. Nah, ini itu ada doanya ya. Allahumma la khaira illa khairuka. Kalau kita di tengah jalan melihat ada iring-iringan jenazah, itu biasanya ada orang yang meyakini tatayur akan bawa sial. Maka segera tawakal kepada Allah bahwa segala sesuatu tidak terjadi kecuali atas izin Allah. Lalu baca doanya. Allahumma la tayra illa tayruka wala Allahumma la khaira illa khairuka wala tayra illa tayruka wala ilaha ghairuka. Baik. Jadi tatayur itu menganggap sial ya terhadap sesuatu yang dia lihat, yang dia dengar. Cuman disebut tatayur artinya burung karena orang Arab Jahiliyah dahulu ya itu bertatayurnya itu karena melihat burung. Kalau burung itu dia lepas dan mengarah ke arah kanan itu tanda baik. Sehingga kalau mau safar dia lanjutkan safar, kalau mau ngawinkan anaknya kawinkan anaknya, mau bangun rumah bangun rumah. Tapi kalau burungnya hinggap atau terbangnya ke arah kiri, orang Arab Jahiliyah dahulu nggak jadi safar, nggak jadi bangun rumahnya, nggak jadi atau membatalkan aktivitasnya dari burung ya. Jadi dia menggertak burung ya. Nanti kemana arahnya, sehingga istilah-istilah untuk menganggap sial dinamakan dengan istilah tatayur atau tiarah. Dan kata Nabi, atiyaratu syirkun. Tiarah itu syirik. Syiriknya syirik kecil jemaah. Kenapa tiarah syiriknya kecil? Karena dia menjadikan sebab yang sebab ini tidak ditetapkan oleh agama atau oleh secara keilmuan. Jadi setiap penetapan sebab yang tidak ditetapkan sebab oleh syariat atau tidak ditetapkan penetapan sebab itu oleh keilmuan, maka itu termasuk syirik yang kecil. Keilmuan itu maksudnya apa? Contoh sebab kesembuhan melalui obat dokter apotek misalnya. Itu sebab-sebab yang boleh. Kalau sebab-sebab syar'i contohnya air zam-zam untuk kesembuhan, madu untuk kesembuhan, habatus sauda untuk kesembuhan, itu adalah penetapan sebab-sebab menurut syariat. Jadi penetapan sebab itu dua, satu menurut syariat, kedua menurut tajrubah. Artinya uji coba yang bisa dibuktikan. Ya. Nah, sebab-sebab yang tidak bisa dibuktikan secara uji coba atau secara syariat, contoh bawang putih untuk nolak hantu, nolak setan misalnya. Ini tidak ditetapkan oleh agama, tidak pula oleh keilmuan. Maka ini termasuk jatuh kepada kesyirikan. Ya. Atau menggantungkan jimat atau memakai cincin dalam rangka untuk nolak bala dan semisal, maka ini semua sebab-sebab yang tidak ditetapkan oleh syariat atau oleh uji-uji coba.
Baik, jadi penetapan sebab harus salah satu dari dua cara. Satu, penetapan sebab itu secara syariat. Yang kedua, penetapan sebab itu secara uji coba. Dukun itu tidak syariat, tidak pula uji coba. Bahkan dukun dilarang dalam syariat. Jadi dukun itu juga sebab, namun sebab-sebab yang tidak syar'i. Dukun itu untuk kesembuhan, untuk menolak bala dan semisal itu tidak boleh. Ya. Baik, kita baca hadisnya para jemaah. Rabi'an yang keempat, tasya'um, yaitu pesimis atau merasa bernasib sial. Akhrajal Bukhari wa Muslimun. Imam Bukhari dan Imam Muslim mengeluarkan, mencatat. Jadi Imam Bukhari dan Imam Muslim itu seorang ulama hadis yang beliau mengumpulkan hadis-hadis Nabi. Dikumpulkan oleh mereka berdua dalam kitabnya yang disebut dengan Kitab Sahih Bukhari dan Kitab Sahih Muslim. Imam Muslim ini muridnya Imam Bukhari. Ini guru murid. Cuman dua orang ulama ini dikenal hadis-hadisnya sahih semuanya. Karena memang mensyaratkan untuk dicantumkannya hadis tersebut dengan syarat yang ketat. Tidak seperti imam-imam hadis yang lain, hadis-hadis dhaif itu juga masuk. Seperti Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah, dan imam-imam hadis yang lain. Mereka semuanya mukharijul hadis, pencatat hadis. Orang Imam Bukhari dan Imam Muslim ini Bapak Ibu, dia bukan orang Arab. Nah, ini semangatlah kita belajar agama. Karena banyak ulama-ulama bukan orang Arab yang ngomongnya tidak berbahasa Arab. Imam Bukhari itu orang Uzbekistan, orang Soviet atau apa namanya Soviet sekarang? Rusia. Imam Bukhari itu orang Rusia. Orang Bukhara, Uzbekistan. Ya. Imam Muslim juga orang Naisabur, bukan orang Arab. Imam Abu Dawud orang Sijistan. Pokoknya ya daerah yang dekat Tantan itu, ya Pakistan dekat-dekat Tantan gitu. Bukan orang Arab. Tapi bisa menjadi ulama besar, bahkan menulis hadis. Bahkan demikian mulia namanya, dikenal terus, dikenang oleh kaum muslimin. Tidak ada satu masjid perpustakaan Islam kecuali ada kitab Sahih Bukhari, kitab Sahih Muslim. Diterjemahkan kepada berbagai bahasa. Ini menunjukkan berkahnya Imam Bukhari, Imam Muslim. Makanya kalau ada hadis Nabi bersabda, mesti digandeng dengan nama Bukhari. Rasulullah bersabda, rawahul Bukhari, rawahu Muslim. Jadi nama Bukhari disandingkan dengan nama Rasulullah. Nama Imam Muslim disandingkan dengan nama Rasulullah. Berarti mulia. Ya. Jadi Imam Bukhari, Imam Muslim meriwayatkan maknanya hadis an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik, sahabat Nabi, pelayan Nabi. Anas bin Malik itu ketika Nabi ke Madinah usia beliau 10 tahun. Ketika Nabi wafat, ya, usia Anas berarti 23 tahun. Jadi masih sangat muda, maka disebut sahabat junior. Karena ketika menjadi sahabat zaman Nabi, mereka masih bocah, masih anak-anak. Anas bin Malik, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, ini sahabat-sahabat junior namanya. Kalau Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu sahabat-sahabat senior. Jadi pada zaman Nabi mereka juga sudah tua, mereka orang-orang dewasa, orang-orang pemuda, orang-orang besar. Jadi Anas bin Malik ini ibunya yang bernama Ummu Sulaim, ya, bapaknya Anas ini namanya Malik bin Domdom namanya. Bapaknya Anas namanya Malik, ini orang kafir, mati kafir. Makanya kalau mendoakan Anas bin Malik radhiyallahu anhu saja, jangan radhiyallahu anhuma. Tapi kalau sahabat yang bapaknya juga Islam, maka radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhoi kepada keduanya, dia dan bapaknya. Tapi kalau Anas, karena bapaknya kafir, maka Anas saja yang didoakan. Ibunya Ummu Sulaim muslimah, bahkan beliau ini termasuk di antara ya sahabiyah yang cerdas. Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu ketika menjanda, ketika mati bapaknya Anas ini, maka dilamar oleh seorang saudagar raja tanah
sahabat Ansor namanya Abu Tolhah. Jadi Abu Tolhah itu Bapak Ibu sahabat Ansor yang banyak tanahnya. Ketika diperintah untuk sedekah, ya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kata Allah. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sehingga kalian bersedekah dengan harta yang paling kalian cintai. Maka Abu Talha datang kepada Rasul. Ya Rasul, ini kebun kurma Buraiha. Buraiha ini kebun kurma yang subur, yang airnya juga subur, yang Nabi terkadang senang untuk ngadem di kebunnya ini. Subur. Dan ini kebun yang paling saya cintai, kata Abu Talha. Maka silahkan digunakan di jalan Allah. Gitu ya. Silahkan digunakan di jalan Allah. Maka akhirnya kata Nabi apa? Kalau begitu kamu sedekahkan saja kepada kerabat-kerabatmu. Jadi sedekah yang paling afdal itu kepada kerabat. Kerabat itu ya saudara-saudari kita, paman, bibi kita, ya adik-adik kita, itu namanya kerabat. Jadi sedekah, ya, sebagaimana Nabi mengarahkan Abu Talhah untuk menginfakkan kebunnya kepada kerabat-kerabatnya. Ya, Abu Talhah. Pernah juga ada kisah yang sangat menakjubkan dari Abu Talhah ini, bahwa ketika dia sedang sholat di kebunnya sendiri, kebun kurma, lalu ketika sedang sholat, dia sholatnya terganggu. Ada burung yang indah terbang cari-cari tempat keluar di kebunnya itu. Sehingga Abu Talha merasa yakni indah melihat burung tersebut, dia ikuti burung itu. Padahal dia sedang sholat. Lalu ketika dia sadar sedang sholat, kembali lagi ke sholat, ternyata sudah lupa berapa rakaat tadi itu. Lupa ngeblank rakaat sholat berapa. Akhirnya dia mengatakan, berarti saya ini sudah terkena fitnah dengan kebun saya ini. Maka dia datang kepada Rasul menceritakan kisahnya, dan dia mengatakan silahkan kebun ini untuk digunakan di jalan Allah. Silahkan ya Rasul, gunakan apa yang kau suka. Jadi ketika dia merasa terganggu sholatnya oleh kebunnya, langsung dia sedekahkan itu. Ya. Maka kita juga demikian, kalau kita sedang sholat, HP kita bunyi, mengganggu sholat kita, maka HP kita diapain? HP kita malah dirawat di saing, nggak di kemana-mana kan. Ya. Demikian sahabat Abu Talha, yang mana berarti Abu Talha ini bapak tiri Anas bin Malik. Nah, jadi Ummu Sulaim datang kepada Nabi ketika Anas usia 10 tahun itu. Ya Rasul, ini Anas melayanimu, anak saya Rasul. Saya wakafkan di jalan Allah Anas bin Malik menjadi pelayanmu. Jadi diwakafkan oleh ibunya Ummu Sulaim untuk melayani Rasul. Akhirnya Rasul menerimanya. Jadi Anas ini digelari khadimur Rasul, pembantu Rasulullah. Jadi Rasul itu kalau nyuruh-nyuruh itu kepada Anas bin Malik. Usia 10 tahun jemaah. Ya. Dan Anas bercerita, saya selama 10 tahun kurang lebih melayani Rasulullah, itu Rasul tidak pernah mengatakan kepada saya, kenapa Anas kamu tidak lakukan ini? Ketika saya masih kecil anak-anak, pernah disuruh sesuatu sama Rasulullah, lalu saya malah main-main dengan teman-teman saya. Jadi Rasul nyuruh sesuatu hajat beliau kepada Anas. Anas masih kecil, umur 10 tahun. Pas di jalan Anas ketemu teman-temannya, maklum anak-anak, malah main. Lalu Rasul mencari-carinya. Nah, ketika ketangkap sama Rasul, Rasul tidak mengatakan, kenapa kamu begini begitu. Jadi Rasul tidak pernah marah mengatakan, kenapa kamu tidak kerjakan. Ini menunjukkan akhlak Nabi, sangat lemah lembutnya Nabi kepada anak kecil, ya, kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi Anas digelari apa? Khadimur Rasul, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Anas bin Malik itu banyak tahu daleman-daleman kehidupan Nabi, sebagaimana para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kata Anas meriwayatkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, la adwa
tidak ada penularan penyakit. La adwa. Apa maksudnya tidak ada penularan penyakit? Maksudnya la adwa binafsihi. Maksudnya tidak ada penularan penyakit dengan sendirinya tanpa izin Allah. Jadi ada tidak penularan penyakit? Ada, tapi atas izin Allah. Bisa jadi penyakit ini menular, bisa jadi tidak menular atas izin Allah. Karena dalam hadis yang lain Nabi menetapkan, kata Nabi, firra minal mazlum firraka minal asad. Kata Nabi, larilah kamu, menjauhlah kamu dari orang yang berpenyakit kusta seperti larinya kamu dari harimau atau dari singa. Artinya kita kalau tahu ini orang berpenyakit dan penyakit menular, maka kita jangan dekat-dekat. Ya. Seperti kasus kemarin ya, kita diuji dengan adanya Covid, maka kita harus, atau ada wabah ya, dan wabah ini ada berjemaah. Hatta dari zaman Nabi sudah ada wabah-wabah itu. Wabah itu apa? Penyakit yang berbahaya, mematikan, yang dia menyebar mengenai banyak manusia, banyak orang. Itu namanya wabah. Jadi penyakit bersama ya, itu wabah. Di antaranya di zaman Nabi juga ada, dan ada kaidah kita kalau masalah wabah, kalau kita ada di sebuah negeri dan di situ ada wabah, kita jangan keluar. Jangan keluar firaran minhu, karena sebab menghindar wabah tersebut. Enggak boleh. Karena bisa jadi kita bawa penyakit nanti akan menularkan saudara kita yang sehat. Jadi kita harus tetap tinggal di negeri itu. Boleh enggak keluar? Boleh keluar kalau ada hajat, tapi kalau keluar karena gara-gara menghindari wabah enggak boleh. Tapi kalau kita dengar wabah di sebuah negeri, kita jangan masuk. Ya, jangan masuk ke negeri tersebut. Jadi itu kaidah kita dalam masalah wabah. Jadi sekali lagi, la adwa apa artinya? Tidak ada penularan penyakit, maknanya menularnya penyakit dengan sendirinya itu tidak ada, tapi karena izin Allah. Terus wala tiarota. Nah, ini dia pembahasan kita. Dan tidak ada yang namanya tiarah. Artinya tidak ada merasa sial dengan sesuatu yang enggak jelas sebabnya. Bahkan para jemaah, tiarah itu adalah menetapkan sebab kepada perkara yang perkara itu wahimah. Perkara itu hanya khayalan. Masa burung gagak, gara-gara burung gagak bisa ada orang mati celaka gara-gara burung gagak. Ya, ketika burung gagak hinggap, itu tidak benar. Ya. Sebab sial hari tertentu, bulan tertentu. Maka di antara perkara tasya'um yang dilarang agama kita ini dalam orang di kita, di kebanyakan khususnya di suku Jawa dan suku Sunda, itu adalah istilah hari baik, hari buruk. Ya. Kalau mau kawin itu paling susah itu ketemunya, karena nanti diperiksa dulu wetonnya kapan, nanti dicocokkan, oh ini wetonnya ini ketemu ini enggak benar. Itu sama persis dengan istilah apa? Ilmu nujum, ilmu perbintangan, yang kalau ya lahir di bulan tertentu bintangnya ini ya, di bulan ini dapat rezeki seret dan seterusnya. Itu bentuk-bentuk tasya'um yang diharamkan, dan itu kesyirikan dengan syirik yang kecil memang pada asalnya. Jelas ya? Nah, itu namanya at-tiyarah. Sebagaimana dalam hadis kata Nabi, wala tiyarah. Apa gitu tiarah? Anggapan sial karena melihat sesuatu atau mendengar sesuatu. Ya. Terus wa yu'jibuni al-fa'lu, tetapi saya suka kata Nabi kalau yang namanya al-fa'lu. Jadi al-fa'lu itu mirip tiarah tapi itu halal. Jadi al-fa'lu itu apa? Kata Nabi, al-kalimatul hasanatu al-kalimatut thayyibatu. Al-fa'lu yakni ucapan yang bagus, ucapan yang baik. Artinya al-fa'lu itu adalah rasa optimis ketika mendengar kata-kata baik. Makanya kita nih selalu kalau ngomong itu ucapan yang baik-baik saja, jemaah. Yang baik-baik saja. Itu namanya nanti al-fa'lu. Contoh, ketika ada orang sakit,
Lalu dia mendengar ucapan dari jauh, kedengaran ada sebuah ucapan, misalnya ucapannya itu kedengarannya sehat, sehat, sehat. Lalu dia optimis untuk sembuh. Nah, ini boleh, ini namanya al-fa'lu. Ya. Jadi kalau al-fa'lu itu bukan merasa sial, tapi merasa akan ada kebaikan-kebaikan ketika mendengar kata-kata baik. Atau para jemaah, termasuk al-fa'lu contohnya begini. Kita di jalan ketemu sama orang yang namanya selamat. Lalu kita optimis perjalanan ini akan selamat. Karena ketemu orang namanya selamat. Nah, ini boleh. Ini namanya al-fa'al. Al-fa'lu namanya. Atau misalnya kita berangkat kerja pagi ini udara cerah, maka kita pun optimis insya Allah hari ini kita akan sukses karena udaranya cerah, insya Allah khair, baik-baik saja insya Allah. Nah, itu boleh. Jelas ya. Tapi jangan sebaliknya. Waduh, ini mendung ini kayaknya gagal nih usaha kita. Tidak boleh itu. Itu namanya tiaroh tadi, nggak boleh. Ya karena apa? Kenapa mendung dikait-kaitkan dengan kegagalan? Enggak. Tapi kalau kebaikan, yang hal-hal baik, kita optimis, maka itu boleh. Sehingga kita ini kalau ketemu ada orang sakit, ya, menjenguk orang sakit misalnya, ucapkan yang baik, ucapkan yang baik-baik, sehingga orang sakit ini nanti beroptimis. Misalnya kita jenguk orang sakit, gimana kabarnya, gimana, dan disunahkan kalau jenguk orang sakit itu tanya kabarnya, gimana penyakitmu, gimana, khair, insya Allah, ya saya sakit gini gini gini, maka kita sampaikan insya Allah ini tidak apa-apa, insya Allah ini tidak apa-apa, tetangga saya sembuh kok ini. Dulu sakit persis kayak gini, sembuh, tetangga saya sembuh. Jangan sebaliknya. Ketika orang itu sakit begini begitu, kita katakan, oh tetangga saya kemarin sakit kok yang ini dan mati dia, ternyata berat loh penyakit ini. Susah ke obatnya angel, obatnya daun lagi. Oh tambah. Kita menjenguk membuat malah orang semakin menderita. Mungkin langsung pingsan itu orang dengarnya itu. Maka tidak boleh begitu. Jenguk orang itu, berikan harapan-harapan. Ya. Taib wa min suwarit tasya'um, di antara bentuk-bentuk tasya'um adalah at-tasya'um bi kasratid dhahik. Bertasya'um menganggap sial ketika banyak tertawa. Katanya apa? Jangan banyak tertawa, nanti akan dapat kesedihan. Nah, ini tidak boleh keyakinan seperti itu. Banyak tertawa nanti katanya akan dapatkan itu tanda-tanda nanti akan mengalami apa? Kesedihan. Itu tidak benar, nggak boleh. Contoh yang lain, at-tasya'um min dzikri kalimatil maut, merasa sial karena menyebut kalimat kematian. Ya. Atau at-tasya'um minal launil aswad, merasa sial karena warnanya hitam misalnya. Atau at-tasya'um min sautil bumah, tasya'um merasa sial ketika mendengar suara bumah. Bumah itu burung hantu. Atau apalagi awil gurob atau burung gagak. Awil hida'ah atau burung gagak juga sama. Watinil udhun, atau merasa sial dengan karena dengungan di telinga. Biasanya di kita itu kalau telinga mendengung, bukan telinga apa kalau kedutan mata itu tanda apa biasanya? Dapat duit. Hah? Kedutan mata itu sama ya. Kedutan mata atau tinil udhun, dengungan telinga. Wa rafiqil ain, rafiqil ain itu kedipan mata atau kedutan ya. Wa aklanil yad wa tamlilil qadam, atau gatal di tangan. Biasanya tanda apa nih? Aduh, tangan saya gatal nih. Apa nih tandanya? Atau namlilil qadam, naml itu semut, ini kesemutan kaki. Ada tanda apa? Mungkin rematik itu, tapi ini dikait-kaitkan dengan peristiwa. Itu yang disebut tasya'um. Itu yang disebut tatayyur. Kenapa hal itu enggak boleh? Li'anna dzalika yunafi kamalat tauhidil wajib. Karena semua itu menafikan kesempurnaan tauhid yang wajib. Ya. Menafikan apa?
kesempurnaan tauhid yang wajib. Apa maksud yang wajib? Para jamaah sekalian, tolong diperhatikan. Tauhid itu ada yang bisa batal, ada yang bisa hanya kurang kesempurnaannya, tidak batal. Yang membatalkan tauhid itu adalah syirik yang besar atau kufur yang besar. Syirik yang besar atau kufur yang besar, itu pembatal tauhid. Yang kedua, bukan pembatal tauhid tapi pengurang kesempurnaan tauhid. Mengurangi kesempurnaan tauhid. Jadi tidak batal. Nah, pengurang kesempurnaan tauhid ada dua macam. Ada pengurang yang wajib, yaitu apa? Syirik kecil, dosa-dosa besar, dan syirik kecil, lalu kebid'ahan dan dosa-dosa besar. Seperti berzina, itu mengurangi tauhid yang wajib. Syirik kecil, pengurang kesempurnaan tauhid yang wajib, seperti tatayur ini. Lalu yang kedua, pengurang kesempurnaan tauhid itu pengurang kesempurnaan tauhid yang mustahab, yang tidak wajib. Mustahab. Apa contohnya? Meninggalkan sholat tahajud, meninggalkan amalan-amalan sunnah, itu mengurangi kesempurnaan tauhid, tapi tidak wajib, sunnah dia. Jadi pengurang kesempurnaan itu tauhid ada dua, pengurang yang wajib, pengurang kesempurnaan yang sunnah. Pengurang yang wajib ya meninggalkan kewajiban atau jatuh pada keharaman atau syirik kecil atau bid'ah. Pengurang tauhid yang mustahab, setiap amalan-amalan sunnah yang ditinggalkan. Jadi kalau orang Islam, orang yang beriman itu tidak sholat tahajud, tidak sholat duha, tidak puasa Senin Kamis, itu memang tidak berdosa, tapi dia mengurangi kesempurnaan tauhid. Itu mengurangi kesempurnaan tauhid yang sunnah. Jelas ya? Memang rugi para jemaah, kan umur kita nambah, tapi pahala tidak nambah, walaupun tidak berdosa. Jadi berbuat zina mengurangi kesempurnaan tauhid. Tidak sholat tahajud, atau yang gampang begini deh, tidak sholat wajib, meninggalkan sholat wajib mengurangi tauhid, kesempurnaan tauhid. Tidak sholat tahajud juga mengurangi, hanya bedanya kalau tidak sholat wajib itu mengurangi tauhid yang wajib. Tidak sholat tahajud mengurangi kesempurnaan tauhid yang mustahab, yang sunnah. Jadi pengurang yang wajib, pengurang kesempurnaan yang sunnah. Demikian. Maka tatayur ini, kata penulis apa di sini? Yunafi kamala tauhidil wajib. Yani mengurangi kesempurnaan atau menafikan kesempurnaan tauhid yang wajib. Likaunihi min ilqa'is syaitan wa takhwifihi wa waswasatihi, karena keberadaannya bersumber dari takutnya kepada syaitan, ya, waswasnya dari syaitan. Jadi tatayur itu bentuk waswas, ya, ketakutan dari syaitan. Wa dzalika bita'alluqil qalbi bi khaufan wa tama'an, di mana hal itu dengan ketergantungan hati kepada syaitan, dengan pada hal-hal yang ditakutkan atau hal-hal yang diharapkan, ya. Dan juga wa munafatihi, karena menafikan litawakkuli ala Allah, bertawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang melakukan tatayur artinya merasa sial dengan sesuatu angka, ya, tadi disebutkan contoh-contohnya, berarti dia telah menghilangkan rasa tawakalnya kepada Allah. Radilayan fa'u wala yasudduhu ghairuhu, ya, yang tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa menolak, menghalangi dari apa? Kemanfaatan. Nah, wa tatayyuru min a'malil jahiliyah, dan tatayur ini termasuk perbuatan-perbuatan jahiliyah. Haitsu kanu ya'tamiduna 'ala at-tayr, di mana orang jahiliyah dahulu berpegang dengan burung, fi imda'i syai' awil hujubi anhu, di dalam melanjutkan suatu amalan tertentu, aktivitas, atau menghentikan aktivitas. Seperti tadi, dia melihat burung kalau terbang ke arah kiri, oh berarti tanda jelek nih,
nggak jadi dia kawin, nggak jadi dia safar. Kalau ke arah kanan tanda baik, maka dia melanjutkan safarnya. Ya. Fa idza ra'a ahaduhum ta'iran, kalau salah seorang mereka melihat burung terbang yamnatan ke arah kanan, istabsyara wastamarra, mereka gembira, mereka meneruskan tujuan perjalanannya. Namun wa intara, jika terbangnya burung tersebut yasratan ke arah kiri, maka tasya'ama wa raja'a amma azama, dia merasa sial lalu dia membatalkan niatnya. Bahkan sebagian mereka kalau mau melakukan sesuatu maka ta'ammada ala tahijit thair, mereka bersandar kepada gerakan burung. Jadi memang dia melepas burung, bukan burung yang dia lihat secara tidak sengaja, bukan, tapi dia sengaja menggertakkan burung ke arah mana nanti burungnya itu terbang. Nah, maka datang Islam membatalkan semua khurafat ini. Ini namanya khurafat. Khurafat itu khayalan. Jadi orang yang bertatayur itu berpegang kepada khayalan. Seperti orang-orang Islam kemarin yang percaya kepada Rebo Wekasan itu berpegang kepada khayalan dia. Dari mana datang kok ada bala sampai 360 bala turun sehingga harus ditolak dengan sholat, tolak bala dan semisalnya. Sholat ini ibadah, maka penetapannya harus berdasarkan dalil-dalil yang benar yang sahih dari Nabi SAW. Maka panahana ani tasya'um, Nabi melarang kita dari tasya'um, li'annal muslim shadiq ya'lam, karena muslim yang jujur dia akan tahu bahwa annal umur kullaha biyadillah, bahwa semua perkara di tangan Allah. Maka faida azama ala amrin, maka kalau dia tekad untuk melakukan sesuatu, maka segera minta tolong kepada Allah dengan melakukan apa? Salat istikharah. Salat istikharah. Ini salat meminta yang terbaik kepada Allah. Salat istikharah itu para jamaah, salat dalam perkara-perkara yang kita membutuhkan untuk pilihan, melanjutkan atau tidak. Itu pilihannya, memilih melanjutkan atau tidak, ya, baik dalam urusan dunia atau urusan masalah agama, ya. Dan bukan sholat istikharah dalam perkara-perkara syariat. Contoh, kita mau sholat duhur, kita mau tahajud, gitu ya, tidak perlu kita mau tahajud sholat istikharah dulu. Jadi saya ini tahajud apa enggak ya? Tahajud apa enggak ya? Istikharah dulu, enggak boleh seperti itu. Termasuk hatta mau umroh, mau haji, jangan istikharah. Istikharah itu boleh memilih travel mana, nah baru istikharah. Ketika kita mau umroh, milih travel mana, rombongan mana, baru boleh istikharah. Naik pesawat atau naik bis. Tapi maksudnya naik bis ke Mekah? Iya, maksudnya kalau orang Jeddah ada misalnya. Mau lewat apa nih? Maka istikharah boleh. Tapi istikharah mau umrah atau tidak umrah, nggak boleh, karena umrah kewajiban, haji kewajiban, sholat kewajiban syariat. Ya. Dan dibaca doanya ketika setelah salam. Dan di dalam doa maka harus disebutkan hajatnya. Maka para jemaah, tidak ada yang namanya sholat hajat. Hadis-hadis tentang sholat hajat semuanya dhaif, semuanya tidak bisa dijadikan hujjah. Yang ada adalah sholat istikharah. Yang ada sholat istikharah. Ya, sholat istikharah itu hakikatnya sholat hajat. Tapi kalau disebut istilah sholat hajat, ini semua hadis-hadisnya tidak sahih. Jelas ya? Jadi kalau kita punya hajat, di mana di situ ada pilihan antara melanjutkan, melakukan atau tidak, memilih ini baik mana, apalagi ada pilihan sampai 2, 3, 4 pilihan. Seorang laki-laki mau menikah, pilihannya ada 2, antara Zainab atau Maisarah. Pilih mana, maka sholat istikharah. Dan nanti disebutkan dalam doa hajatnya, itu disebutkan Allahumma in kana hadal amr
Ya Allah, seandainya perkara ini, nah ngomong perkara ini nih harus disebutkan namanya apa. Perkara apa yang kita sedang yang sedang kita hadapi. Kalau kana hadal amr, sebutkan namanya. Khairun li fi dini wa ma'ashi wa akibat amri faqdurhu li wa yasirhu li. Kalau memang ini adalah baik untuk urusan dunia dan agamaku ya Allah, maka jadikan berkahi dan mudahkan. Jadi luar biasa, indah sekali doa istikharah atau salat istikharah. Jelas ya? Taib. Al-Imam Muslim meriwayatkan dari Muawiyah bin Al-Hakam radhiyallahu anhu fi hadisi al-jariyah, tentang hadis seorang jariyah, budak wanita. Qala, dia berkata, ya Rasulullah. Muawiyah bin Al-Hakam, maksudnya budak jariyah ini, budak perempuannya dia tampar. Karena budaknya jariyah ini, budak jariyah, budak itu maksudnya jariyah ini budak perempuan. Budak perempuan ini ngembala kambing, punyanya seorang sahabat namanya Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami. Muawiyah bin Al-Hakam ketika budaknya menghilangkan kambingnya gara-gara mungkin dimakan serigala, lalai, marahlah dia. Lalu budaknya ini ditamparnya oleh Muawiyah bin Al-Hakam. Lalu dia menyesal. Akhirnya Muawiyah bin Al-Hakam datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya menyesal ya Rasul, setelah menampar budak perempuan saya. Karena dia tuh ngembala kambingnya hilang ya Rasul. Mungkin dimakan serigala, dia lalai, maka khilaf, saya tampar dia. Maka sekarang ya Rasul, saya ingin membebaskan dia ya Rasulullah. Bagaimana ini? Kata Nabi, jangan dulu. Karena budak yang mau dibebaskan itu syaratnya harus beriman. Maka bawa dulu ke sini, kata Nabi, budakmu itu, budak perempuanmu itu. Maka diuji oleh Nabi ditanya budak perempuan ini, karena dia itu beriman atau tidak. Apa pertanyaan Nabi? Nabi bertanya, aina Allah, di mana Allah? Oh, jadi pertanyaan di mana Allah ini pertanyaan untuk menguji keimanan seseorang. Ya, bahkan anak-anak kita tuh harus diajarkan Allah di mana, nak. Fitrahnya akan mengatakan, dia akan menunjuk ke atas mesti. Fitrahnya anak kita akan menunjuk ke atas. Allah di sana, Allah di atas. Maka budak perempuan ini pun mengatakan fis sama, Allah di atas langit. Lalu kata Nabi, waman ana, siapa aku? Kata budak perempuan ini, anta Rasulullah, engkau adalah utusan Allah. Barulah Nabi mengatakan kepada Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami, kata Nabi, i'tikha fa innaha mu'minah. Sekarang kau boleh bebaskan budak perempuanmu ini karena sudah diuji dia itu seorang mukminah. Jadi orang yang mengatakan Allah di atas langit itu orang beriman. Tapi orang sesat, nyeleneh, sesat, orang yang mengatakan Allah di mana-mana, atau Allah tidak di atas, tidak di kiri, tidak di bawah, tidak di kanan. Atau orang mengatakan Allah ada tapi tanpa tempat. Ini kesesatan, penyimpangan, menyelisih Al-Quran. Allah mengatakan Allah manu ala arsistawa, Allah beristiwa di atas arsy. Ya. Sumastawa ila sama, Allah beristiwa di atas langit. Oleh karenanya keyakinan ahli sunnah jamaah bahwa Allah itu di mana? Sebagaimana hadis jariyah ini, budak perempuan ini. Allah fis sama, Allah di atas. Baik, ini ada kisah dari Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami, ya, di hadis tersebut, kan itu hadis yang panjang. Di kisah itu qala, dia bertanya, ya Rasulullah, minna, kata Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami, ya Rasulullah, minna rijalun yatatayyarun. Wahai Rasulullah, di antara kami ada orang-orang kaum laki-laki yang yatatayyarun, yang bertatayur. Ini menganggap sial terhadap sesuatu. Qala, maka Nabi mengatakan, dzalika syai'un tajidunahu fi sudurikum wala yasuddannakum. Kata Nabi, hal tersebut adalah bisa kalian dapati memang ada di dada-dada kalian. Artinya rata-rata orang itu terkena yang namanya tiarah ini. Maka wala yasuddannakum, maka janganlah hal itu memalingkan kalian dari beramal. Artinya kalau kita misalnya di tengah perjalanan menemukan hal yang membuat ada perasaan menganggap sial, seperti melihat jenazah misalnya, itu biasanya menganggap sial, maka kita tetap teruskan perjalanan
Teguhkan hati untuk bertawakal. Kalau bila perlu baca doanya, Allahumma la khaira illa khairuka, wa la tayra illa tayrika, wa la ilha ghairuka. Baca. Sehingga Allah akan menghilangkan perasaan merasa sial tersebut. Maka wa ala hada, kata penulis, maka atas dasar ini fayam bagi alaina, hendaklah bagi kita tarku at-tasya'um. Itu yang benar tarku, bukan taroku. Yang betul tarkut tasya'umi, meninggalkan tasya'um, wal madi fil amr, dan melanjutkan perkara, wa tawakkul 'ala Allah, bertawakal kepada Allah. Jadi seseorang dianggap telah jatuh kepada tatayur ketika hati meyakini dan dilakukan dengan amalan. Hati meyakini angka 13 sial, lalu dilakukan dengan aksi apa aksinya? Membatalkan jual beli tersebut. Misalnya. Atau dia tidak mau masuk ke bis atau naik kendaraan atau naik pesawat yang nomornya 13. Mungkin ada seri pesawat nomornya 13. Dia nggak jadi, batalkan dia tiketnya, nggak mau naik pesawat. Kenapa? Takut pesawatnya jatuh. Nah, orang ini telah jatuh kepada tatayur. Atau kursi di pesawat nomor 13 nggak mau dia, akhirnya tukar sama temannya. Nggak mau. Ini jatuh kepada tatayur. Ya. Maka tawakal wa husnu dzanni bihi wal i'timadu alaihi. Hendaklah berbaik sangka kepada Allah, karena tatayur itu berburuk sangka kepada Allah. Tatayur itu berburuk sangka kepada Allah. Beda dengan al-faul, tafaul. Termasuk bentuk tafaul itu para jamaah, menamakan anak kita dengan nama yang baik, artinya supaya anak kita nanti mendapatkan kebaikan tersebut. Itu boleh, namanya tafaul. Bukan tatayur, itu tafaul. Misalnya anak kita dinamakan Soleh. Siapa namanya? Soleh. Supaya apa di anak kita dinamakan Soleh? Ya supaya soleh. Nah, ini boleh. Atau anak kita dinamakan nama para nabi. Dinamakan anak kita Muhammad. Dinamakan anak kita Musa. Supaya soleh. Sebagaimana para nabi itu orang-orang soleh. Itu boleh. Bahkan dianjurkan. Bahkan dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad memberi nama anaknya siapa? Ibrahim. Ibrahim itu maksudnya bukan Ibrahim yang lain. Itu maksud Nabi Muhammad memberi nama anaknya Ibrahim. Yang maksudnya Ibrahim, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim maksudnya. Diberi nama dengan nama Nabi Ibrahim. Maka kita pun boleh Nabi Yahya, Nabi Zakaria. Maka kita namakan anak kita laki-laki Zakaria. Perempuan kita namakan Maryam, bagus. Maryam, wanita yang disanjung, dipuji oleh Allah sebagai wanita taat dalam Quran. Maryam binti Imran. Tapi kita jangan Maryam binti Imran, cukup Maryam. Nanti bintinya binti bapaknya Sujono, Maryam binti Sujono. Contohnya Maryam. Siapa lagi contohnya nama-nama wanita? Kalau wanita enggak terlalu ribet. Sing penting maknanya baik. Contoh Nabilah, artinya wanita mulia. Hanin, wanita penyayang. Bagus-bagus. Hanin, Nabilah. Nada. Nada itu embun. Wanita dinamakan Nada. Boleh, itu nama perempuan itu. Dan kalau kita memberi nama dengan nama bahasa Arab, harus nama yang orang Arab memang mengenal itu nama manusia. Seperti Yamin. Yamin itu bukan nama orang, nama arah kiri kanan. Yamin, Yesar, Yamin, Shimal. Kalau kita memberi nama anak, jangan Yamin, tapi nama anak apa yang maknanya kanan, namanya Aiman. Aiman. Namanya siapa? Aiman. Bukan Yamin. Kalau Yamin nanti orang Arab akan tertawa. Siapa namanya? Yamin. Enggak Yasar sekalian. Tidak. Jadi Yamin Yasar dong nanti gitu. Makanya nama sesuaikan. Apa enggak boleh nama dengan bahasa Indonesia atau bahasa Jawa? Boleh, asal maknanya baik. Seperti apa? Sugeng, itu bagus. Apalagi? Bejo, bagus. Apa arti bejo?
Antum enggak tahu, orang Padang enggak tahu. Ya. Boleh, tapi kan enggak mantap. Yang mantap kan nama Nabi, nama Rasul, bahkan nama Allah. Namakan anak kita Abdullah, Abdurrahman. Ya, ahabul asma ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Gitu. Baik. Di dalam hadis Abu Dawud dan Tirmidzi, Nabi bersabda, "At-tiyaratu syirkun." Tiara itu adalah kesyirikan. Ya. Waqad bara'an Nabi, dan Nabi telah berlepas diri. Ya, minal ladzina tasya'amun, terhadap orang-orang yang berbuat atau bertasya'um, bertatayyur. Sebagaimana dalam hadis Imran bin Husain, kata Nabi, "Laisa minna." Tuh kata Nabi, bukan golongan kami. Nabi berlepas diri tuh, bukan golongan kami. Siapa? Man tatayyara wala tutuyyiru lahu. Bukan golongan kami orang yang berbuat tatayur dan yang ditatayurkan untuknya. Jadi ditatayurkan itu dia yang tanya kepada dukun, jadi dukun nanti yang meramalnya. Wala takahana wala tukuhina. Bukan golongan kami pula orang yang melakukan praktek dukun dan yang diperdukunkan untuknya. Jadi orang yang datang ke dukun itu ada untuk supaya mencelakai orang. Itu namanya tukuhina. Kalau yang takahana, orang yang jadi dukunnya. Jadi dukun dan orang yang datang ke dukun bukan umat Nabi Muhammad, kata Nabi. Bukan golongan kami. Ya. Atau sahara au suhiralahu. Atau yang berbuat sihir atau minta menyihirkan kepada orang lain, kepada dukun. Nah, ini Nabi marah ya kepada orang-orang yang suka bertatayur. Lah, maka muwaqa'a fi syai'in min dzalik, siapa yang terjerumus kepada satu dari tatayur tersebut, maka fakafaratuhu, maka kafaratnya adalah sebagaimana disebutkan oleh Nabi. Apa kafaratnya? Kafaratnya membaca doa. Yaitu apa? Allahumma, tolong dihafal ya. Allahumma la khaira illa khairuka, wala tayra illa tayruka, wala ilaha ghairuka. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan yang datang darimu. Tidak ada kesialan kecuali kesialan yang sudah Engkau ciptakan. Dan tidak ada hak, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi yang benar kecuali hanya Engkau ya Allah. Maka tasya'um ya min tabai'in nufusi ya yakillu wa yaksur. Jadi tasya'um itu adalah termasuk tabiat jiwa. Jadi rata-rata orang itu terkena yang namanya tatayur cuma. Ya kan? Mesti kita juga demikian. Mungkin bapak-bapak ibu-ibu juga kalau melihat sesuatu di jalan atau termasuk deh kalau kita beli rumah nomornya 13 mesti ono perasaan itu dikit, mesti. Maka tenang hilangkan dengan apa? Hilangkan dengan tawakal dan hilangkan dengan membaca doanya. Ya. Apa doanya tadi? Allahumma la khaira ila khairuka wala tayra ila tayruka wala ilaha ghairuka. Dalam hadis Ibnu Mas'ud disebutkan, wa ma minna illa, tidak ada seorang pun dari kita melainkan jatuhlah kepada tatayur itu. Nah, ini bukan perkataan Nabi yang poin ininya nih. Wa ma minna illa ini sebenarnya perkataan Ibnu Mas'ud. Karena tidak mungkin Nabi Muhammad bertatayur. Karena tatayur perbuatan syirik, tidak mungkin Nabi Muhammad melakukan itu. Maka ucapan ini kalau dalam ilmu istilahnya ilmu mustalah hadis, ini adalah hadis yang mudraj. Mudraj itu ketambahan. Jadi ada hadis yang lafadznya ketambahan. Dianggap itu perkataan Nabi, tapi sebenarnya perkataan sahabat yang meriwayatkan hadis itu. Seperti di sini nih. Wa ma minna illa fi nafsi syai' min dzalik walakinnallaha yudhibuhu bitawakkul. Nah, yang perkataan Nabi itu walakinnallaha yudhibuhu bitawakkul, itu yang perkataan Nabi. Adapun tidak ada di antara kita kecuali akan jatuh kepada tatayur, ini perkataan Ibnu Mas'ud. Cuman dianggap perkataan Nabi. Nah, ini namanya mudraj pada matan hadis. Jadi kata Nabi hilangkan dengan tawakal. Ya. Nah, sekarang disebutkan oleh penulis tentang tafa'ul tadi. Ya, Imam Nawawi mengatakan di antara bentuk tafa'ul adalah misalnya an yakuna lahu marid, dia sakit, lalu
Fatafa'ala bima yasma'uhu, lalu dia bertafaul dengan apa yang dia dengar. Fa yasma'u man yaqulu ya Salim, ya Salim. Gitu. Ketika dia sakit, lalu dari kejauhan terdengar ada suara bunyi, ada orang manggil-manggil. Manggilnya itu namanya si Salim. Ya Salim, Salim. Artinya apa Salim? Selamat. Jadi bagus nama Salim itu. Artinya orang yang selamat. Nah, ketika ada orang yang sedang sakit, lalu terdengar dari kejauhan kata-kata yang diucapkan orang, tanpa sengaja ya, orang mengucapkan Salim, Salim, selamat, selamat atau sehat, sehat. Maka orang yang sakit merasa enak badannya, merasa sembuh dan harapan sembuh, maka ini boleh, dan inilah yang disebut dengan tafaul. Ini dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimallahu taala. Selesai para jemaah poin tentang tasya'um atau tatayyur. Ya. Kita tambahkan satu poin lagi yang kelima, yaitu bersumpah dengan nama selain Allah. Para umat sekalian, kita diperintah oleh Allah untuk menjaga sumpah. Ya. Wahfadhu aimanakum. Jagalah sumpah-sumpah kalian. Bagaimana menjaga sumpah? Yang pertama, menjaga sumpah, kalau kita sumpah harus menyebut nama Allah atau sifat Allah. Itu namanya menjaga sumpah. Yang kedua, kalau bersumpah menyebut nama Allah, hendaklah jujur. Jangan sampai kita berdusta lalu menyebut nama Allah. Jadi bersumpah dengan menyebut nama Allah. Yang kedua, bersumpah dengan menyebut Allah dan jujur. Yang ketiga, kalau membatalkan sumpah, hendaklah kita membayar kafaratnya. Misalnya dia bersumpah, demi Allah saya tidak akan masuk lagi kota Sidoarjo. Demi Allah saya tidak akan makan nasi putih. Demi Allah saya tidak akan makan pecel lele misalnya. Lalu dia makan pecel lele lagi. Nah, maka dia harus membayar kafarat sumpah. Apa itu kafaratnya? Memberi makan 10 orang fakir miskin. Kalau tidak mampu, maka nanti boleh berpuasa 3 hari berturut-turut. Ya. Kalau seorang suami bersumpah tidak menjimai istrinya, itu sama. Itu namanya sumpah dan harus ditebus dengan kafarat kalau dia nanti jima dengan istrinya tersebut. Tapi kalau seorang suami mengilah istrinya, mengilah istri itu yakni mengatakan istrinya itu haram bagi dia seperti haram ibunya. Nah, ini namanya mengilah namanya. Jadi bersumpah apa ya? Mengharamkan istri seperti mengharamkan mahramnya. Ini beda hukumnya. Kalau cuman sumpah, aku bersumpah tidak akan jima denganmu, Dek, misalnya. Suami ngomong gitu. Itu sumpah saja, bukan ilah. Tapi mengilah istri itu artinya bersumpah dia mengharamkan istri, yang mana istri seperti ibunya, seperti adiknya. Menjadikan istri seperti mahramnya. Nah, ini adalah berat ini, bukan sekedar membayar kafarat, tapi membayar kafarat mughaladhah. Seperti jima di siang hari Ramadan. Yaitu apa yang pertama? Memerdekakan budak. Jadi kalau suami ini mau menjima istrinya lagi supaya halal istrinya, maka membebaskan budak. Atau kalau tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu pula, maka memberi makan 60 orang fakir miskin. Tapi kalau yang apa namanya ya? Mendihar istri ya, bukan mengilah. Mendihar istri ini itu kalau di Indonesia ini kayaknya tidak apa jemaah? Tidak ma'ruf, dikenal di Indonesia. Itu biasa dilakukan oleh orang-orang Arab. Jadi anti kadohri ummi. Kamu wahai istriku seperti punggung ibuku. Itu ucapannya gitu. Itu mendihar istri. Jadi mendihar istri itu bukan sekedar sumpah, tapi harus ada pernyataan bahwa istrinya seperti mahramnya, seperti ibunya. Itu. Tapi kalau cuma bersumpah, saya mengharamkan, aku tidak mau menjima lagi istriku. Itu juga bukan cerai, bukan. Itu bersumpah saja. Ya. Baik.
Yang keempat, menjaga sumpah itu apa? Kalau bersumpah, maka jangan sering-sering. Jadi tidak boleh bersumpah sering-sering, walaupun dengan menyebut nama Allah, walaupun dalam perkara yang jujur, tidak boleh bersumpah sering-sering. Kenapa kok nggak boleh sering-sering bersumpah? Karena bersumpah itu kan menyebut nama Allah, pengagungan kepada Allah. Kalau sering-sering berarti meremehkan nama Allah. Kecuali kalau menyebut nama Allah yang memang niatnya bukan sumpah. Seperti orang-orang Arab sekarang suka banyak ngomong demi Allah, itu bukan sumpah Bapak Ibu. Tapi mereka saling meminta dengan menyebut nama Allah. Alladzi tasa'aluna bihi wal arham, kata Allah. Yang kalian suka menyebut nama Allah ya, dengan atau karena sebab atau dalam rangka meminta dengan menyebut nama Allah. Orang Arab suka ngomong begini misalnya, wallahi ambilkan air, wallahi atini ma, wallahi minta air, wallahi. Atau ngomong begini, demi Allah lapar banget nih, demi Allah lapar banget. Iya, saya juga demi Allah, saya juga lapar, saya juga haus demi Allah. Atau wallah saya mau ke Surabaya, wallah saya juga mau ke Surabaya. Nah, ngomong wallah begini itu bukan sumpah. Itu boleh. Itu boleh. Yang tidak boleh itu sumpah sering-sering, dan lagi tidak boleh sumpah walaupun jujur dalam rangka melariskan dagangan. Jadi walaupun jujur, karena sangat rendah sekali Allah diperdagangkan. Misalnya demi Allah ini barang asli, demi Allah ini barang modalnya sekian, demi Allah, padahal memang betul modalnya sekian, tapi nggak boleh karena sumpah dia demi melariskan dagangan ya. Jadi bersumpah dengan nama selain Allah. Nah, bersumpah dengan nama selain Allah ini hukumnya syirik ya. Sebutkan dalam hadis di sini, man halafa bi ghairillahi faqad kafara au asyrak. Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah maka dia kufur atau dia syirik. Syiriknya besar apa kecil? Bersumpah dengan nama selain Allah, dengan nama Rasulullah, syiriknya besar apa kecil? Al-jawab, hukum asalnya syirik kecil. Kenapa para jamaah? Kaidahnya setiap mensetarakan Allah di dalam ucapan, maka itu semuanya syiriknya kecil. Contoh mengatakan kalau tidak ada Allah dan kamu, saya sudah celaka. Kalau tidak ada Allah dan kamu, ini syirik kecil. Kalau mengatakan Masya Allah wa syi'ta, atas kehendak Allah dan kehendak kamu, ini semua kemudahan dari Allah dan kamu, maka itu semua syirik kecil. Demi Allah, demi Rasulullah, ini semuanya syirik yang kecil. Tapi bisa berubah menjadi syirik besar jika meyakini di dalam hati bahwa Rasulullah yang dia sebut dalam sumpahnya itu memang dalam hati dia meyakini sama derajatnya dengan Allah, apalagi meyakini lebih besar, lebih agung dari Allah, ini lebih parah lagi. Jelas ya? Hati-hati, banyak loh sumpah-sumpah yang dilakukan oleh kaum muslimin dengan sembarangan menyebut sumpah demi langit dan bumi misalnya. Ya. Kok sumpah demi langit dan bumi? Ya demi Allah sumpah itu. Karena sumpah itu adalah dzikru al-qatat, taukidul kalam bidzikril mu'azzam. Sumpah itu artinya menguatkan perkataan dengan menyebut yang diagungkan itu Allah. Ya. Nah, ini sumpah. Nama-nama lain dari sumpah para jemaah itu banyak dalam bahasa Arab yang juga Allah sebutkan dalam Quran, diantaranya yamin itu sumpah, qasam itu sumpah, halif itu sumpah, ailah juga sumpah ya. Ini diantara nama-nama yang lain ya. Baik, mungkin kita lanjut dengan soal jawab Bapak Ibu. Monggo.